Sukirman berjumpa kembali dengan Anda. Kali ini akan memberikan penjelasan tentang akreditasi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk standar 1 dan standar 2. Selamat jumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Kita mulai dari standar isi. Di dalam standar isi, yang pertama kemarin adalah rumusan kompetensi sikap spiritual. Yang dimaksud di sini adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung, indirect teaching, berupa keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah atau madrasah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Perangkat pembelajaran di sini terdiri atas program tahunan yang kemarin di angketnya, di perangkat angketnya itu ada kolom-kolomnya sudah. Program tahunan dan program semester, silabus, RPP, buku guru dan buku siswa, alat evaluasi dan buku nilai, sikap spiritual siswa diamati dan dicatat guru kelas dan guru mata pelajaran. Nah, ini ada 5 komponen di dalam perangkat pembelajaran yang harus kita amati, yang harus kita lihat di dalam penilaian tersebut. Buktinya apa? Itu dibuktikan dengan adanya dokumen tentang perangkat pembelajaran yang disusun guru sesuai dengan tingkat kompetensi dan kompetensi sikap spiritual di sekolah dasar maupun madrasah. Yang kedua, hasil kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Ini biasanya dilaksanakan di KKG tentang kompetensi sikap spiritual tersebut, termasuk bagaimana penguatan dari karakteristik siswa, karakternya siswa. Rancangan dan hasil penilaian sikap spiritual ini dibuktikan dengan jurnal penilaian. Jadi pada saat kita adakan akreditasi itu harus ditunjukkan, harus dibuktikan. Mana buktinya? Jurnal penilaian atau dokumen observasi penilaian, di mana ada penilaian diri, penilaian antar teman, dan sebagainya. Dan yang D, program kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berupa kegiatan keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retret, kegiatan lainnya. Dan tadi kalau dasar dari dokumen, yang kedua adalah wawancara dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. Untuk yang nomor 2, rumusan kompetensi sikap, terutama di sini adalah sikap sosial, yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri,
peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai. Yang F, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan fisik anak dan lingkungan. Nah, jadi pada posisi yang kedua ini, dari kompetensi sikap sosial lebih menekankan kepada tingkah laku peserta didik. Maka dilihat ini perilakunya itu seperti apa, termasuk memperhatikan karakteristik dari mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Jadi yang dijadikan tolok ukur itu justru dari siswa atau peserta didiknya. Apa perangkat yang diperlukan? Terdiri atas program tahunan dan program semester. Ini sama dengan yang lain tadi. Silabus, RPP, dan seterusnya sampai yang kelima adalah alat evaluasi dan buku nilai. Nah, sekarang dokumennya itu yang dibutuhkan sebagai berikut. Perangkat pembelajaran yang disusun guru sesuai dengan tingkat kompetensinya. Jadi, susunan atau hasil karya guru ada di dalam perangkat belajar itu. Si monitoringnya, reviewernya itu harus melihat, asesor itu sendiri melihat ke situ ada apa tidak. Kalau di situ tidak mencerminkan adanya kesesuaian tingkat kompetensi, ya maka akan mengurangi bobot dari skor yang diberikan. Hasil kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, jadi termasuk PKB, KKG itu pada saat dia melakukan pertemuan itu hasilnya apa. C. Rancangan dan hasil penilaian sikap sosial bisa berupa jurnal, penilaian diri, atau antar teman. Dan yang D. Program dan hasil kegiatan ekstrakurikuler berupa grida, misalnya pramuka, PMR, UKS, Paskibra, dan lainnya, sehingga di sini akan memunculkan bakat dan minat dari peserta didik itu sendiri, termasuk bagaimana bakat itu bisa diwujudkan baik dari sisi olahraga, seni, budaya, dan lainnya. Yang kedua, poin 2 adalah wawancara dengan guru kelas atau mata pelajaran tentang perangkat pembelajaran guru, memuat tentang pelaksanaan kompetensi sikap sosial. Nah, ini memang kalau ditindaklanjuti di dalam akreditasi sekolah, asesor itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya apa? Dia harus betul-betul membuka, melihat, dan mendeskripsikan apa yang disampaikan oleh teman-teman guru mata pelajaran maupun guru kelas, sehingga bisa menggali benar hasil yang diperoleh dari skor akreditasi itu. Poin 3, kompetensi isi pengetahuan yang harus dimiliki siswa adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, atau di tempat bermain atau di luar rumah. Dari hasil tersebut, kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran kompetensi pengetahuan itu dilihat dari sisi program tahunannya maupun program semesternya. Juga dari silabus, buku catatan guru, dan alat evaluasi serta buku nilai untuk kepentingan pengetahuan. Jadi seorang guru itu melakukan apa yang dia tulis
atau sebaliknya dia tulis tapi tidak dilakukan. Nah, di dalam kompetensi inti pengetahuan di sini harus tersirat di dalam program tahunan maupun di dalam silabus. Sehingga nanti dari silabus diterjemahkan ke dalam RPP itu memunculkan apa sebenarnya kompetensi inti dari pengetahuan itu. Nah, buktinya apa yang perlu ditunjukkan pada saat asesor itu melakukan asesi? Yang pertama adalah dokumen. Dokumen di sini jelas pasti dokumen perangkat pembelajaran karena dia akan dijadikan dasar nanti di dalam proses belajar mengajar. Maka pada saat dievaluasi, saat di supervisi itu dilihat sesuai enggak perangkat pembelajaran itu dengan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kemudian hasil kegiatan pengembangan keprofesian. Hasil dari kegiatan-kegiatan kelompok kerja guru atau pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Ini yang biasanya dilaksanakan di KKG atau di kelompok guru sejenis, itu juga bisa. Kemudian juga dilihat dari sisi ekstrakurikulernya, ini apa ada kegiatan di situ, misalnya kelompok ilmiah remaja yang suka melakukan penelitian-penelitian KIR itu tadi ya, kegiatan penguasaan keilmuan, kemampuan akademik dan sebagainya. Kedua adalah wawancara. Pada posisi wawancara ini, pada guru kelas maupun guru mata pelajaran, tentang kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran, ini lebih difokuskan pada saat apa yang dia tulis, apa yang dia lakukan di dalam silabus maupun di dalam RPP-nya itu. Artinya, pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut pada kompetensi inti yang memang di dalam RPP dan silabus itu dituangkan. Kalau mereka tidak menuangkan di dalam silabus tentang kompetensi inti itu, maka di awal tadi mestinya sudah ketahuan, sehingga minta penjelasan. Asesor itu meminta supaya lebih diperjelas lagi. Keempat, kompetensi inti keterampilan pada sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Ini menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak. Maka dibutuhkan kreativitas, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, kritis dalam karya yang estetis, di dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, kompetensi inti keterampilan ini lebih melihat kepada tingkat kreativitasnya, produktivitasnya, kritis, dan seterusnya, sehingga diharapkan mampu mencerminkan anak sehat dan bisa melihat dari perilaku sesuai dengan tahap perkembangannya. Hasil kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran untuk kompetensi keterampilan meliputi program tahunan dan program semester. Mesti ada ini ya. Silabus, kemudian RPP, buku yang digunakan baik guru maupun siswa, kegiatan ekstra, dan alat evaluasi dan buku nilai di dalam kompetensi keterampilan.
Apa yang harus dibuktikan pada saat diasesi oleh asesor? Yang harus dibuktikan di sini adalah satu dokumen. Dokumen di sini terdiri dari perangkat pembelajaran guru yang disusun dengan tingkat kompetensi inti 4 keterampilan dan kompetensi dasar. Buku pelajaran, hasil tugas intra, kokuri dan ekstra, penilaian keterampilan berupa kinerja, proyek, portofolio, pengamatan guru seperti menyanyi, bermain peran, menari, produk siswa, poster, karangan, puisi, dan lain sebagainya. Jadi asesor di sini bisa melihat dari bukti-bukti dokumen yang ada dari poin A sampai D. Nah, dengan demikian untuk kompetensi inti yang keempat ini, keterampilan, bisa terwujud dengan dokumen-dokumen yang sudah ditunjukkan. Yang kedua, wawancara dengan guru kelas atau mata pelajaran tentang kompetensi inti keterampilan dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Nah, ini yang seringkali menjadikan antara guru dan asesor itu bisa terjadi perdebatan pendapat, karena seringkali ada beberapa yang kemungkinan tidak sama persepsinya. Yang kelima, perangkat pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dikembangkan sesuai tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pada setiap tingkat kelas. Dari perangkat pembelajaran pendidikan agama budi pekerti ini, apa yang harus kita lihat atau yang harus kita jadikan alat bukti untuk penilaian? Yang pertama adalah dokumen. Dokumen itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, sama seperti yang lain, itu ada pada program tahunan dan program semester. Kemudian perangkat pembelajaran, buku yang digunakan guru atau siswa, hasil kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, PKB dan KKG, serta wawancara terhadap minimal 3 siswa dari kelas yang berbeda. Nah, itu adalah dari sikap budi pekerti dan pendidikan agama. Yang keenam, kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kerangka dasar dan struktur kurikulum. Pelaksanaan kurikulum pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik dan terpadu. Tema pada pembelajaran tematik terpadu di SDMI adalah sebagai berikut. Sekarang kita lihat di sini untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Diri sendiri itu hidup rukun. Kelas 1, kemudian kelas 2 hidup rukun, kelas 3 sayangi hewan dan tumbuhan di sekitar, kelas 4 indahnya kebersamaan, kelas 5 bermain dengan benda-benda di sekitar, kelas 6 selamatkan makhluk hidup. Kemudian
Nomor 2 ini adalah kelas 1 kegemaranku, kelas 2 bermain di lingkunganku, kelas 3 pengalaman yang mengesankan, kelas 4 selalu berhemat energi, kelas 5 peristiwa dalam kehidupan, kelas 6 bersatu dalam perbedaan. 3 kelas 1 kegiatanku, kelas 2 tugasku sehari-hari, kelas 3 mengenal cuaca dan musim, kelas 4 peduli terhadap makhluk hidup, kelas 5 hidup rukun, kelas 6 tokoh dan penemu. 4 kelas 1 keluargaku, kelas 2 aku dan sekolahku, kelas 3 ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kelas 4 berbagai pekerjaan, kelas 5 sehat itu penting, kelas 6 globalisasi. Kemudian yang kelima, kelas 1 pengalamanku, kelas 2 hidup bersih dan sehat, kelas 3 mari kita bermain dan berolahraga, kelas 4 menghargai jasa pahlawan, kelas 5 berbangga sebagai bangsa Indonesia, kelas 6 wirausaha. 6 lingkungan bersih dan sehat asri, kelas 1, kelas 2 air, bumi dan matahari, kelas 3 indahnya persahabatan, kelas 4 indahnya negeriku, kelas 5 tidak ada, kelas 6 kesehatan masyarakat. 7 kelas 1 benda, binatang dan tanaman di sekitarku, kelas 2 merawat hewan dan tumbuhan, kelas 3 mari kita hemat energi untuk masa depan, kelas 4 cita-citaku. Nomor 8 kelas 1 peristiwa alam, kelas 2 keselamatan di rumah dan perjalanan, kelas 3 berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, kelas 4 daerah tempat tinggalku. Dan ini kelas 3 ada menjelaskan kelestarian lingkungan, kelas 4 juga makanan sehat dan bergizi. Apa yang diperlukan? Yang pertama adalah dokumen. Dokumen yang seperti apa dibutuhkan? Perangkat pembelajaran tematik terpadu pada setiap kelas setiap semester. Kemudian yang kedua, silabus dan RPP pembelajaran tematik terpadu pada semua tingkat kelas dan kesesuaiannya dengan buku guru dan buku siswa. Yang C, hasil kegiatan pengembangan keprofesian PKB di KKG tentang kompetensi pengetahuan siswa. Poin keduanya adalah wawancara dengan minimal 3 siswa dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, di dalam wawancara ini sebenarnya ingin menggali apa yang diperoleh peserta didik selama dia mengikuti pelajaran sesuai dengan tema-tema yang ada. Ketujuh, tim pengembang kurikulum adalah tim yang bertugas antara lain mengembangkan kurikulum sekolah atau madrasah. Keterlibatan tim pengembang kurikulum dibuktikan dengan dokumen penugasan, berita acara dan notulen rapat, serta tanda tangan dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu seluruh guru mata pelajaran, konselor, bimbingan dan konseling,
komite sekolah atau madrasah, serta penyelenggara pendidikan. Buktinya apa? SK penetapan tim pengembang kurikulum atau madrasah, daftar hadir kegiatan pengembangan kurikulum, daftar hadir narasumber, daftar hadir berita acara penetapan kurikulum, dan notulen rapat pengembangan kurikulum. Itu yang harus dibuktikan, yang harus dilihat sebagai bukti pada saat dilakukan asesor atau pada saat dilakukan supervisi, supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang baik. 8. KTSP disusun mengacu pada kerangka dasar pada standar isi meliputi sekarang kurtilas ya, kurikulum 13. Jadi menyesuaikan. Yang jelas ini pasti kurtilas disusun berdasarkan perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan, pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas, penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan, penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran. Apa yang harus dibuktikan pada saat disupervisi atau dimonitor adalah dokumen kurikulum bagian kerangka dasar sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum yang berlaku, dokumen silabus mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, dan silabus mata pelajaran lainnya termasuk muatan lokal dan dalam bentuk soft copy atau hard copy. Kemudian yang berikutnya ke-9 adalah prosedur operasional pengembangan kurikulum, meliputi yang pertama adalah analisis, mencakup analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kurikulum, analisis kebutuhan siswa, satuan pendidikan dan lingkungan, analisis ketersediaan sumber daya pendidikan, penyusunan, mencakup perumusan visi, misi, dan satuan dan tujuan satuan pendidikan. B. Pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan. C. Pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas. D. Penyusunan kalender pendidikan dan satuan pendidikan. E. Penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal. F. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran. Yang poin ketiga, penetapan dilakukan kepala sekolah atau madrasah berdasarkan hasil rapat Dewan Pendidik Satuan Pendidikan dengan melibatkan komite sekolah atau madrasah. Pengesahan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi dari program susunan kurikulum itu disahkan oleh kepala sekolah, kemudian juga disahkan oleh pemerintah daerah, apakah di tingkat UPTD atau kepala dinas. Nah, buktinya adalah
dokumen kurikulum yang sudah disahkan oleh pihak pemerintah. Itu tadi dari beberapa poin yang kita sampaikan. Dan yang ke-10 adalah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah melaksanakan kurikulum sesuai pedoman. Nah, poin yang pertama adalah struktur kurikulum ini untuk SD. Jadi alokasi waktu per minggu, pendidikan agama budi pekerti, Pancasila dan seterusnya. Kemudian bahasa Indonesia ini cukup banyak juga ya. Matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kemudian kelompok B, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian untuk MI, pendidikan agama Islam, Al-Quran, hadis, akidah, fikih, sejarah budaya Islam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jumlahnya kelas 1 34, kelas 2 36, kelas 3 40, kelas 4 43, kelas 5 6 juga 43. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa, dirancang oleh pendidik atau mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Sedangkan yang dimaksud kegiatan mandiri pada saat dilakukan supervisi atau dilakukan monitor oleh asesor, tidak terstruktur adalah kegiatan mandiri. Tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh siswa. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri paling banyak 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Penambahan beban belajar, satuan pendidikan yang menambah beban belajar 2 jam per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan kewirausahaan. Untuk mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 dari 4 aspek yang disediakan. Siswa mengikuti salah satu aspek yang tersedia untuk setiap semester. Aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. Dan kegiatan pengembangan diri berupa ekstrakurikuler terdiri atas pramuka, wajib, UKS, PMR, dan lain yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan. Apa yang harus diperlukan di sini? Ada struktur kurikulum di sekolah atau madrasah, dokumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, jadwal pelajaran, daftar hadir dan RPP, hasil belajar seni budaya, prakarya, dan kewirausahaan, laporan kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Nah, itu tadi adalah standar isi yang kemarin kita sudah mencoba untuk mengisi dari format atau belangko borangnya di dalam
melakukan supervisi atau penilaian asesor, sehingga akan lebih jelas lagi pada saat-saat penilaian itu kita harus betul-betul menguasai apa yang harus kita lakukan, agar antara sekolah atau madrasah penyelenggara pendidikan dengan asesor itu tidak terjadi beda pendapat dalam memberikan tafsiran dari masing-masing poin yang ditanyakan. Artinya posisi di mana menerjemahkan arti dari kalimat-kalimat di dalam penilaian tersebut, di dalam supervisi tersebut, merupakan satu kesatuan yang sama di dalam menafsirkan kata-kata itu. Jadi supaya nanti tidak timbul masalah di kemudian hari, sehingga apa yang dianggap menjadi penilaian asesor atau supervisi asesor menjadi tidak bagus, dan seringkali juga sampai menimbulkan ketidakharmonisan antara asesor dengan penyelenggara pendidikan. Saya kira saudara-saudara sekalian sudah mengetahui tentang hal ini, sehingga di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah harusnya menyesuaikan dengan apa yang dijadikan pedoman, baik di dalam pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan akreditasi nanti, karena semua sekolah harus dilakukan akreditasi paling tidak 5 tahun sekali, supaya nanti di dalam masyarakat itu sendiri tidak diprediksi menjadi sekolah yang kurang bagus. Demikian saudara-saudara sekalian dari saya untuk pertemuan kali ini, dan saya sangat berterima kasih sekali atas perhatian saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sukirman.